Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal analisanya ya dari hasil uji panggang oli yang nomor 16, yang ke-16. Di panggang oli ke-16 ini penulis pilihnya sengaja pilih mesran sama-sama SAE 40, yaitu mesran SAE 40 dan Win SAE 40. Oli Win jangan diremehkan. Oli Win itu buatannya Barya Tradingco yang membuatkan olinya top one dan juga extend. Jadi pabrikan extend dan top one ya, mungkin beberapa pemirsa itu mengagung-agungkan ya, itu buatannya Barya Tradingco, blendingannya Barya Tradingco. Nah, Win SAE 40 ini penulis pilih karena ya pengen tahu SAE 40 nya oli lain gimana. Penulis sendiri udah pesen oli SAE 40 yang lain merek GGI ya, oli Vespa ya, penulis beli 2. Jadi kalau oli Vespa ini 400 ml. Penulis ya nanti lihat seberapa beda lah antara GGI dengan Win dengan mesran, tapi ya belum datang barangnya, nanti akan ada uji lagi khusus untuk GGI itu juga. Terus untuk berikutnya penulis ingin menandingkan antara oli Jepang ya, oli yang direkomendasikan grup oli yang jadi idolanya di grup oli ya, LDC penulis nggak tahu, tapi di Bekakas Eneos Molybdenum itu dipuja-puja gitu ya. Ya wes, penulis pengen tahu seberapa bagus sih Eneos Molybdenum bila dibandingkan dengan oli daur ulang. Jadi kalau di grup oli yang namanya oli daur ulang itu wah wis dianggap jelek gitu ya. Ya wis, penulis pengen lihat seberapa baguskah oli yang disanjung-sanjung itu Eneos Molybdenum lawan Evalup kalau nggak salah harganya 30 berapa gitu ya, mungkin 32 mungkin ya. Penulis pilih yang versi mobil sehingga harganya agak mahalan dikit ya, seperti paham menulis ya, kalau olinya jelek ya penulis cari yang versi mobil biar dapat yang paling bagus ya. Jadi penulis ragu mereknya Evalup, makanya penulis pilih yang versi mobil. Penulis sudah pernah nyoba yang versi motor ya, Evalup Roret sama Evalup Pro. Kalau ya udah agak lupa lah kesannya gimana, tapi ingetnya itu bahan olinya kurang bagus. Kalau yang Roret itu malah kayak oli nggak ada aditifnya rasanya. Jadi penulis ya wis pilih Evalup aja yang geo. Penulis ya merasa cukup yakin yang geo itu bahannya daur ulang.
dari penyulingan oli bekas. Kalau yang Eneos ya entahlah ya, katanya oli yang hebat dipuja-puja di grup oli ya, entah ya gimana. Jadi katanya Eneos molybdenum ini mulai populernya menggantikan campuran oli apa ADNOC dan apa jenenge Skyper Moly EP ya. Motor depan knalpotnya nggak standar ya, kayaknya kok gede knalpotnya, lubangnya loh, tarikannya lumayan loh, sama handmake ini nggak begitu jauh loh. Motor yang apa, tuningnya lumayan hebat motor depan ini. Kelihatan tarikannya enak. Suara knalpotnya juga nggak normal. Terus ya wis, penulis lakukan uji panggang nggak pakai termo ya, soalnya pakai termometer kayak angkanya telat lah. Anggap aja 250, sebelumnya kan pernah penulis tunjukkan lebih dari 250 karena suhunya panas banget, nggak muncul api ya, anggap aja masih di bawahnya flash point. Flash pointnya oli itu 230, 223 gitu ya. Jadi pokoknya suhunya panas banget lah. Kalau dilihat dari sisi harga, meseran SI40 itu 37.000, Win SI40 itu 24.000. Eneos molybdenum mungkin ya harusnya di atas 90, tapi penulis beli harga berapa? 70 atau 80-an gitu lah ya. Eneos molybdenum bukan oli murah ya. Terus Evalup ya 32 3 berapa lah, nanti penulis tunjukkan. Jadi dari percobaan ini Eneos molybdenum jadi oli yang paling mahal. Kekentalannya beda sendiri 10W40, sementara yang lain SI40 dan Evalupnya 20W50. Pertama coba yang ketahuan dari mendidihnya kayaknya mana dulu ya, beda sedikit sih mendidihnya, yang oh ya Evalup dan Eneos dulu mendidih dulu, terus baru itu yang habis itu SI40 nya. Jadi SI40 nya belakangan. Nah kemudian yang mengecewakan adalah keraknya, kalau kerak tadi itu hasilnya yang Win dan Evalup ya, yang keraknya banyak. Yang mengecewakan itu adalah ketika oli yang paling mahal dari pengujian ini, yang harganya lebih dari 2 kali lipat ya, harga normalnya lebih dari 2 kali lipat oli-oli yang dicoba ini, malah teroksidasi
duluan. Jelas sudah teroksidasi duluan karena warna olinya jadi gelap lebih dulu. Gelap lebih dulu dan jelas hancur lebih dulu. Jadi setelah hitam itu ono arengi bisa. Jadi sudah hitam kemudian jadi arang juga. Jadi ya jelek ya, mengecewakan gitu loh. Oli harga 2 kali lipat dari yang lain, hitamnya lebih cepat. Mungkin ada ya yang ngomong hitam itu nggak berarti apa jenenge sudah nggak layak pakai. Ada yang ngomong gitu, tapi ketika itu diiringi dengan oksidasinya permukaan aluminiumnya, ya itu beda lagi. Itu artinya logam-logam yang kena olinya ya jadi akan teroksidasi juga. Kelihatan loh ya, saat habis diusap oli itu yang permukaan logam aluminium di belakangnya Mesran masih gilap, yang di belakangnya Win masih lumayan gilap, yang di belakangnya Evalup masih lumayan gilap. Nah yang paling gelap aluminiumnya, warna aluminiumnya paling gelap itu adalah yang di Eneos molybdenumnya. Padahal harusnya warnanya mengkilap, cerah mengkilap. Karena apa? Kan penulis sebelum pakai itu amplas dulu kan semuanya. Jadi itu plat aluminiumnya barusan penulis amplas. Jadi di amplas total, sehingga permukaannya harusnya mengkilap. Tapi yang Eneos itu sudah gelap duluan. Jadi ya sudah jelas-jelas bahwa olinya Eneos itu teroksidasi dan juga mengoksidasikan bagian aluminiumnya. Mungkin kalau ada paku, warna pakunya sudah jadi hitam juga. Hasilnya nggak beda jauh ya, entah mau ngapa ya, sepakat antara Eneos dan Idemitsu itu hasilnya kok hampir-hampir sama ya. Mungkin suppliernya sama. Biasa kan kalau pabrik Jepang itu lebih milih kerja sama dengan pabrik Jepang walau kualitasnya di bawah standar ya. Walau harganya lebih mahal dari yang lain, bantu sama-sama pabrik Jepangnya. Kayaknya gitu ya. Mungkin bahan olinya bisa aja dapatnya dari Idemitsu. Jadi Eneos itu ambil bahannya dari Idemitsu, mungkin seperti itu. Dikasih formula tambahan molybdenumnya MODTC terus dijual jadi Eneos molybdenum. Harganya dijual lebih mahal. Yang Idemitsu 50.000, yang Eneosnya 88 berapa. Tapi secara bahan sama-sama jeleknya. Aditif mungkin ya lumayan bagus lah molybdenum DTC, MODTC. Walau mungkin bikin aus ring piston, tapi ya itu kan bahan yang umum sekarang ada. Ya akhirnya pengundur sih ya kecewa lah ya. Apaan itu
oli yang direkomendasikan oleh grup oli kok oksidasinya paling parah. Padahal biasanya membernya itu suka mengolok-olok pemakai minyak goreng karena wah iso oksidasinya parah, oksidasinya parah, oksidasinya parah. Ngilok-ngilok no saya naik, tapi oli rekomendasinya sendiri oksidasinya parah ketika diuji panggang oli. Bahkan ya dibanding oli murah-murah, oli separuh harganya, merek yang nggak terkenal, merek yang terkenal apa remeh ya karena dari bahan daur ulang, Evalup, kalah dengan oli yang 24 ribuan, oli Win, kalah. Ya ini gimana ya, bikin penulis ya makin nggak respect dengan mereka-mereka yang rekomendasi dari grup oli itu ya, yang ngomong oh kalau kita harus pakai uji oli, pakai apa jenenge tes ya, uji lab macam-macam. Uji labnya paling ya cuma sak murah-murah ya, uji oli paling murahan yang nggak kelihatan semua unsurnya. Masa oli sampai hitam lebih cepat gitu nggak tahu. Karena ya penulis baru kemarin tahu uji oksidasi 160, bukan baru kemarin tahu ya, tapi baru kemarin ingat lagi. Uji oksidasi dilakukan di suhu 160, uji penguapan 100 berapa? 100 bukan 250. Parah lah ya, sampai ya mereka nggak tahu enos molybdenum itu hitamnya gitu. Apa mereka nggak melakukan pengujian? Oh ya, ya lupa. Mereka uji olinya pakai yang paling murahan ya, gak ketok data apa oksidasinya. Tapi ya ada memang keunggulan dari Eneos. Jadi walau olinya sudah hitam, sudah rusak, dia tahan penguapan. Jadi olinya tidak menguap. Tapi ini tentu ya ujinya itu cuma dipanasi tok tanpa dikocok. Kalau dikocok ya mungkin bakal lebih kelihatan lagi. Penulis nggak tahu kalau uji kocok itu uji kayak gimana ya. Uji yang kira-kira bisa konsisten gitu loh, gimana. Bahannya ya tentu harus dari logam. Apa beli mesin kecil ya. Mesin pesawat terbang. Mesin 4 tak mini mungkin ya. Tapi ya balik lagi lah. Penulis belum coba gimana gitu olinya. Kalau untuk pemakaian penulis ya harusnya 300 km oli itu belum hitam. Kebanyakan oli masih ya warnanya masih normal lah, kayak hijau.
Oh iya, ini oli apa namanya? Oli Castrol GPS-nya sekarang sudah 832 km. Olinya satu botol 800 ml, terus penulis campuri minyak goreng anggap aja 100 ml. Campur sadu revitalizer. Kondisi sekarang dari suara dan performa masih oke. Kemarin penulis pakai 0-100 kayaknya waktunya yang nggak buruk-buruk amat, nggak sampai 18 detik kayaknya, masih termasuk kencang. Jadi masih oke lah, dari sisi performa masih belum berkurang. Padahal ya di oli-oli lain ya, yang Fastron Techno 15W50 pun kalau umur segini sudah mulai ada perasaan ingin ganti oli. Tapi ini olinya kayaknya masih oke nih, Castrol GPS. Suara mesin juga masih halus. Pantulan dari kendaraan, dari mobil yang dilewati, pantulan suara yang dari kendaraan dilewati masih halus. Jadi masih layak pakai lah menurut penulis. Masih lebih oke daripada banyak oli-oli lain di umur 250 atau bahkan 200 km. Top speed entah ya, tadi nggak sempat ngukur top speed, tapi kayaknya ya nyampe 113 no problem ya. Tarikan kalau tarikan ini kayaknya pengaruh bensin. Kemarin penulis nambah bensin lagi, lupa nggak nambahi white fat. Kayaknya sih agak kendu ya kayaknya, tapi entah lagi lah. Kalau sekarang feelingnya lagi agak enggak peka. Nantilah lihat angka hasil 0-100 nya kalau pulang nanti. Rasanya sih tarian masih oke. Ini suara mesin juga masih halus karena ya memang lagi pakai sadu. Jadi apa, kelotak mesinnya nggak kelotakan. Ya wes lah, apalagi ya intinya hasil uji panggang oli ini memberi banyak informasi ya. Banyak informasi yang disebar di grup oli atau di perkakas itu bullshit isinya. Mungkin banyak isinya yang banyak orang yang di sana yang sok pinter, sok ngakak-ngakak kalau penulis posting, kalau ada orang lain posting yang serius ya, ngomong WK. Tapi mereka penipu atau memang orang yang kena hasut penipu. Minyak goreng disebut nggak tahan oksidasi, tapi kalau uji panggang ya kok tahan, ayo. Disebut nggak tahan panas minyak gorengnya, tapi uji panggang kok menang, ayo. Oli rekomendasi nyoba bapak suruh pakai Eneos molybdenum ya. Dibanding Evalup kok jauh ya. Kok Evalupnya masih tetap bening lebih lama daripada yang Eneos molybdenum yang harganya hampir 2 kali lipat. Emang sudah diuji kayak gimana? Uji olinya kayak gimana sih? Penulis pengen tahu. Jangan-jangan cuma VOA yang diandalkan, nggak ada UA-nya. UA-nya juga bandingkan dengan MPX yang sama-sama bahannya Demitsu ya, yang sama-sama gampang rusak.
mesti ae menang. Coba kalau merek oli lain lah, entah ya, sok ngakune semua pakai uji lab, tapi dari hasil uji panggang oli beberapa kali penulis lakukan itu kok meragukan ya. Beneran tak wis diuji lab itu. Rasanya bisa jadi uji lab sudah dilakukan tapi nggak diuji oksidasinya, atau mungkin pembandingnya sama-sama merek Jepang yang sama-sama elek oli ini. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.